Saya tidak ingin berbicara mengenai problem dunia, karena nanti ada yang menyampaikan presiden itu menakut-nakuti saja setiap sambutan. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan optimisme yang kita hadapi ke depan. Kenapa kita harus optimis? Nah, berkali-kali saya sampaikan, kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar, tapi sering kita lupakan. Kita memiliki sumber daya alam, SDA. Kita memiliki SDM. Yang nanti akan muncul bonus demografi 2030 diperkirakan berapa? 201 juta tenaga produktif kita. Kemudian juga kita memiliki pasar yang besar. Tidak hanya negara kita sebagai fondasi, tapi ASEAN 600 juta. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus. Termasuk posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar, ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Keterbukaan ekonomi, iya. Tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Ada kesalahan sama di Amerika Latin. Mereka juga membuka ekonominya. Dan tahun 50-an, tahun 60-an, negara-negara di sana sudah mencapai pada angka negara berkembang. Negara berpendapatan menengah. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya enggak menyebut negaranya, sensitif. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun negara mereka berkembang terus. Bukan berkembang terus, tapi menjadi negara berkembang terus. Menjadi negara berkembang terus. Saya ikuti ini ada apa? Ada problem apa di sini? Problemnya mengartikan keterbukaan itu membuka seluas-luasnya untuk investor. Ini benar, ini betul. Tapi hati-hati. Beda yang saya lihat di Taiwan dan Korea. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung. Kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Begitu juga minyak, CPO. Begitu kita stop, ya karena saya harus stop. Banyak pertanyaan dari luar, dari IMF, dari Bank Dunia. Kenapa stop? Ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan. Enggak bisa. Saya berikan ke kamu, kemudian kita kelabakan enggak punya minyak. Enggak bisa dong, enggak bisa saya. Pasti saya stop. Banyak yang menyampaikan itu keliru, ya terserah, enggak apa-apa. Pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat saya utamakan. Dan ternyata sampai sekarang stabilitas harga minyak goreng kan juga bisa kita lakukan tanpa harus cap. Bisa. Saya cek kemarin di 2 pasar baru sehari 2 hari kemarin.
masih di 14.000 dan sebagian di bawah 14.000. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Ekonominya tumbuh, tapi hanya menjadi cabang. Dan negara-negara itu saya lihat juga tidak membuat produk-produk yang negara lain bergantung. Sehingga ini tidak masuk ke global supply chains. Saya berikan contoh saja, Taiwan. Kenapa sih Taiwan begitu bisa meloncat? Hanya satu contoh aja. Mereka membuat chip. Fokus, strategik, dan kompetitif.